Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah dalam gereja Tuhan, maupun yang mengikuti live streaming di tempatnya kediamannya masing-masing. Mari kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita, kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi. Jaga
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadikanlah bagiku gunung batu dan tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sesekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikan hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbing kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang tertulis dalam minggu ini diambil dari hukum 5 sampai dengan hukum 10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum 7, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel kita di minggu ini tertulis dari Injil Matius 4 ayat 23 sampai dengan 25. Mari kita membaca secara bergantian atau responsoria. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar warta jemaat dalam minggu ini. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Septua Gesima 13 Februari 2022. Topik Minggu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, manang tarpasu-pasu doakan namar haposan tu debata. 1. Kelas CD periode 2021-2022. Pertemuan kelas CD akan dimulai lagi setiap hari Jumat dan Sabtu, mulai pukul 16 WIB, yaitu mulai tanggal 18 dan 19 Februari 2022 di gedung fasilitas. Dimohon kehadiran semua peserta kelas CD tersebut. 2. Pertanggungan wilayah. A. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Diharapkan semua warga jemaat untuk mengikutinya di rumah masing-masing dan dapat memberikan persembahan melalui situa wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 adalah dari wilayah 1. B. Jadwal pertanggungan wilayah dapat dilihat pada warta jemaat yang ada pada kita. 3. Ibadah khusus di hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 pukul 18 WIB. A. Ibadah khusus akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 di ibadah pukul 18 WIB. B. Sermon untuk tim ibadah khusus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 19 WIB di ruang serbaguna gereja. Dimohon untuk kehadiran semua anggota tim ibadah khusus. 4. Dewan-dewan. 41 Dewan Koinonia, 411 Seksi Sekolah Minggu, Parheon Sekolah Minggu tahun 2022. Pada tahun 2022 ini, Parheon Sekolah Minggu mengangkat tema sesuai tema HKBP tahun 2022, yaitu Tahun Kesehatian. Dengan subtema Aku dan Kamu Satu Hati di dalam Tuhan Yesus, Filipi 2 ayat 2. Pelaksanaan Parheon Sekolah Minggu tahun 2022 ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pembukaan Parheon pada hari ini tanggal 13 Februari melalui ibadah sekolah minggu online. 2. Rangkaian lomba yang wajib diikuti setiap anak sekolah minggu di kelasnya masing-masing, yaitu fashion show untuk kelas TKA, lomba gerak dan lagu untuk kelas TKB, lomba baca indah Alkitab untuk kelas 1 dan 2, lomba baca cerita untuk kelas 3 dan 4, lomba cerdas cermat untuk kelas 5 dan 6, lomba untuk semua kelas, yaitu lomba bernyanyi solo dan lomba kreasi ulos, dan ini per keluarga. 3. Puncak Parheon, yaitu di hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 pukul 13 sampai dengan 15 WIB. Kegiatan melalui live streaming, yaitu pengumuman pemenang lomba, penampilan pemenang lomba, kuis tortor guru sekolah minggu diikuti anak sekolah minggu, dan perayaan puncak Parheon. Setelah warta jemaat akan kita dengarkan sosialisasi kegiatan Parheon dari panitia. 5. Pernikahan 5.1 pengumuman kedua akan menerima pemberkatan nikah Hezekiel Maranatha Gultom S. Sarjana Sains Komputer,
putra dari Bapak Insinyur Arlewes Gultom MT dengan Ibu Loise Betty Borusilitonga SHMH, alamat Tanjung Barat Residence A3 Jalan Tanjung Barat Selatan nomor 1 RT 3 RW 2 Wilayah 2, anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dengan Nelly Ratih Boru Purba Sarjana Ekonomi, putri dari Bapak Situa Dr. Andus Gepas Purba dengan Ibu Ratna Boru Pasaribu SIST. Alamat Jalan Masjid At-Taqwa nomor 36 RT 001 RW 002 Kembangan Utara, anggota Jemaat HKBP Kebun Jeruk Resort Kebun Jeruk. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 9 WIB di HKBP Kebun Jeruk Resort Kebun Jeruk. 5.2 pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Andar Martua Lumban Gaul, putra dari Bapak Leideng Lumban Gaul almarhum dengan Ibu Nurmala Boru Sipahutar almarhum, alamat Jalan Angsana 1 nomor 14 Pejaten Timur Pasar Minggu Wilayah 7, anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dengan Riri Suryani Boru Sihombing, putri dari Bapak Japitar Sihombing almarhum dengan Ibu Selvi Hendrawati Boru Sihite, alamat Gria Kencana 2 Blok B nomor 1 Ciledug Timur. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 9 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 5.3 pengumuman 1 dan 2, akan menerima pemberkatan nikah Rahmat Andres Dongoran, putra dari Bapak Situa H. Dongoran almarhum dengan Ibu M. Borgultom, alamat Desa Lumban Sormin, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, anggota Jemaat HKBP Lumban Sormin Resort Pangaribuan dengan Damiana Boru Simanjuntak, putri dari Bapak L. Simanjuntak dengan Ibu U. Boru Simangunsong, alamat Apartemen Ayodia Tower Indigo Unit 1716 Jalan MH Tamrin Cikokol, Kota Tangerang, Banten, Wilayah 14, anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 9 WIB di HKBP Lumban Sormin Resort Pangaribuan, Tapanuli Utara. 6. Jemaat meninggal. Pada hari Minggu 6 Februari 2022 telah meninggal dunia Ibu Sinar Merdeka Helena Boromanik umur 79 tahun, istri dari Bapak Anggiat Toga Panghutan Pangaribuan almarhum, alamat Jalan Kampung Utan Cilandak Wilayah 12. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. B. Pada hari Minggu 6 Februari 2022 telah meninggal dunia Bapak Panangaran Hutajulu umur 78 tahun, suami dari Ibu Situa Delvia Boru Napitupulu, alamat Jalan Pejaten Raya nomor 10 Wilayah 5. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 7. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan 19 Februari 2022. Nama-nama jemaat ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan 7. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kami serahkan waktu untuk panitia Parheon Sekolah Minggu. Horas. Yang saya hormati Amang Pendeta Matias Sitorus, yang saya hormati Amang dan Inang Parhalado, yang saya hormati juga untuk seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, baik yang hadir di gereja ataupun yang beribadah di rumah.
Dan yang terakhir, yang saya kasihi, adik-adik sekolah minggu yang mungkin saat ini sedang beribadah di rumah bersama papa dan mamanya. Saya berdiri di sini mewakili dari panitia Parheon Sekolah Minggu akan memaparkan mengenai Parheon Sekolah Minggu. Pada tahun ini, Parheon Sekolah Minggu mengangkat tema Aku dan Kamu Satu Hati di dalam Tuhan Yesus dari Filipi 2 ayat 2. Adapun rangkaian acara dalam Parheon Sekolah Minggu tahun 2022 antara lain, yang pertama pembukaan Parheon, di mana telah dilakukan hari ini, Minggu tanggal 13 Februari 2022, telah ditayangkan di YouTube Sekolah Minggu, ibadah Sekolah Minggu online pada pukul 7 pagi. Dalam Parheon kali ini, kita juga ada lomba-lomba, yaitu Fashion Show Tokoh Alkitab, ini untuk adik-adik kelas TKA, Gerak dan Lagu untuk peserta lomba kelas TKB, Baca Indah Alkitab untuk kelas 1-2, Lomba Storytelling untuk kelas 3-4, Lomba Cerdas Cermat Alkitab untuk kelas 5 dan 6. Lomba Fashion Show Keluarga dengan tema Kreasi Ulos, ini untuk semua adik-adik beserta keluarga mulai dari kelas TKA sampai dengan kelas 6. Kemudian lomba bernyanyi solo, peserta mulai dari adik-adik kelas TKA sampai dengan kelas 6. Semua lomba dilaksanakan secara online. Untuk detail lomba dapat dilihat di warta. Tanggal pendaftaran lomba dari tanggal 14 sampai tanggal 21 Februari. Tanggal pengiriman video dan foto lomba tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Februari. Dan yang terakhir, puncak dari Parheon Sekolah Minggu Pasar Minggu yang diadakan live streaming pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Dimohonkan dukungan dari Amang Inang orang tua untuk partisipasi dari adik-adik dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan dan juga daftar ya dalam setiap lomba. Pendaftaran bisa melalui grup kelas di WA pada kelas masing-masing. Demikian pemaparan acara Parheon Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu yang kami sampaikan. Besar harapan kami agar adik-adik yang di rumah untuk ikut dan ambil bagian dalam Parheon tahun 2022. Terima kasih. Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Renungkan
kita menundukkan pikiran kita, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Salam sehat juga bagi jemaat yang hadir di gereja ini. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita. Mari kita membuka Alkitab kita, mempersiapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang menjadi bekal dalam kita menjalani hidup ini, yaitu dari Yeremia pasal 17 dimulai dengan ayat 5 sampai dengan ayat 10. Baik, akan saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah-tingkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Begitulah pembacaan daripada firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita ini sangat bernas, sangat tajam. Kita ibaratkan firman Tuhan ini seperti pahat. Seperti pahat untuk membentuk kita, untuk menyelidiki kita, supaya kita menuruti apa yang diperintahkan ataupun yang difirmankan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dua karakter manusia yang ditampilkan dalam nats ini jelas tadi kita dengar, dua karakter, yaitu karakter yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan Tuhan.
sudah jelas sebenarnya uraian-uraiannya, detail-detailnya, akibat-akibatnya diterangkan dalam nas ini. Bagaimana orang yang mengandalkan manusia dan bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan. Kita lihat tadi orang yang mengandalkan manusia, dia akan angus. Dia tidak akan mengalami datangnya kebaikan. Dia tidak akan mengalami datangnya kebaikan. Diibaratkan dia tinggal di padang belantara, terisolasi, terdampak, yang tidak ada penduduk. Sungguh mengerikan orang yang mengandalkan manusia. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena dia mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri juga, dan dia menjauh dari Kristus, menjauh dari Tuhan. Itu tadi yang kita bacakan dulu. Dia semakin jauh dari Tuhan, tapi dia semakin mengandalkan manusia, juga mengandalkan dirinya sendiri. Ini karena saya, katanya. Kalau ini berhasil semua ini karena saya, bukan karena campur tangan Tuhan. Orang yang seperti itu adalah orang yang tidak percaya kepada kebesaran Kristus. Karena kita tidak bisa melakukan apapun, satu jengkal pun tanpa Tuhan. Amin. Basona sibo. Amin. Kita tidak bisa melakukan apapun, satu langkah pun tanpa Tuhan. Jadi ini yang mau kita bilang tadi, firman Tuhan ini seperti pahat yang tajam untuk membentuk kita, supaya kita menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karakter yang kedua Bapak Ibu, yang mau kita lihat dalam nas ini, bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan. Diibaratkan tadi orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Waktu dulu saya melayani di desa-desa, jadi kalau pendeta itu kalau masih muda harus di desa. Saya lama di desa dulu, dan saya bilang juga sama pendeta yang muda, justru di desa saya dulu banyak dapat berkat. Bisa beli tanah, bisa beli ini, saya bilang. Jadi waktu di desa banyak tanaman, pisang contohnya, ditanam jemaat di tepi aliran air. Ada di sana sungai Belumai. Biarpun di kampung itu kemarau sampai 3 bulan, bahkan kemarau sampai 4 bulan, pisang tanaman yang ditanam di tepi aliran air itu tidak layu. Daunnya tetap hijau. Kok bisa ya? Karena akar-akarnya sudah menancap ke air. Karena di pinggirnya tadi saya bilang sungai. Sungai. Jadi begitulah diibaratkan gambaran manusia yang mengandalkan Tuhan. Biarpun banyak masalah, biarpun ada penyakit, biarpun banyak cobaan,
dia tidak stres, tapi dia tetap fresh karena dia mengandalkan Tuhan. Mari kita buka dulu Mazmur 1 ayat 3, tolong ditampilkan multimedia. Mazmur 1 ayat 3, mari kita lihat Bapak Ibu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Sedangkan yang mengandalkan manusia, dia akan angus. Dia tidak akan melihat datangnya baik, selalu datangnya buruk. Sedangkan yang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Biarpun kemarau, tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil, seperti Mazmur 1 ayat 3. Ini bukan teologi sukses, tapi ini firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 3. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita dilarang atau dibilang terkutuk yang mengandalkan manusia atau mengandalkan dirinya sendiri? Karena memang tidak ada yang bisa kita andalkan dari manusia. Manusia itu bisa asam urat, ya kan? Bisa diabetes. Bulan Januari dia masih gagah perkasa. Bulan Februari dia tidak bisa lagi jalan. Sudah kena serangan. Jadi tidak pantas kita mengandalkan manusia. Amin. Selai amin. Tidak pantas, kita harus mengandalkan Tuhan. Sudah diberikan tadi rinciannya, sudah jelaskan tadi uraiannya, bagaimana dia akan tetap tegar, tetap hijau. Bapak, Ibu, saudara, kita juga pernah mengingat dan mempercayai, ya, bukan hanya mengingat, mempercayai Ayub. Ayub banyak derita sama dia, tapi dia terus mengandalkan Tuhan. Banyak derita tapi dia terus mengandalkan Tuhan, sehingga endingnya tolong tampilkan multimedia Ayub 42 ayat 10. Sehingga endingnya, mari kita lihat di layar, sehingga endingnya apa? Ayub memperoleh segala sesuatunya yang sempat hilang berapa kali lipat? 2 kali lipat. Mari kita lihat di situ. Ayub menerimanya 2 kali lipat. Kambing dombanya yang 10.000 jadi 20.000. Kebun kurmanya yang 20 hektar hancur menjadi 40.000 hektar. Ontanya juga yang 5.000 menjadi 10.000. Kita punya satu aja onta udah terus foto, ya kan? Selfie dulu bah sama onta ini. Ayub, ontanya yang sempat angus mati 5.000, kasih Tuhan 10.000.
Jadi itulah endingnya orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Orang Kristen itu harus tahan banting. Amin. Harus tahan banting. Harus tahan penyakit. Jangan datang asam urat aja pun udah terus berbalik. Batuk 1 minggu aja enggak sembuh, berbalik. Jadi orang Kristen itu harus tahan banting. Amin. Harus kuat. Seperti Ayub. Juga yang lain itu, banyak lagi di Alkitab ini. Jadi inilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengandalkan Tuhan. Manusia tidak bisa diandalkan. Manusia itu sering PHP. Artinya PHP. Pemberi harapan palsu. Sedangkan Tuhan pemberi harapan pasti. Itu kan? Betul? Betul. Manusia PHP, pemberi harapan palsu. Sedangkan Tuhan pemberi harapan pasti. Mazmur 1:3. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ada lagunya itu kan? Ada lagunya itu. Ciptaan Maranatha ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kenapa kita dilarang mengandalkan manusia? Saya ingat dulu, ya. Waktu SMP, SMA, paling kuat saya dulu. Bapakku petani. Ngangkat padi satu karung yang besar itu 100 kilo. 3 kilometer, 5 kilometer sampai ke rumah. Sekarang 5 kilogram pun sudah saya sudah seperti ikan mas yang apa namanya itu. Sudah seperti ikan mas. Itu usia 10 sampai 20, ini masih 55 saya. Tapi itu pun saya bersyukur, mujizat. Saya di sini 15 Desember 2019 serangan jantung. Obat minit. Tuhan masih cancel. Masih pending. Sudi konado teh. Iya semua. Tapi ada yang sekali serang langsung turut berduka cita. Innalillahi. Jadi semuanya adalah anugerah yang besar dari Tuhan. Tadalani mangulut tahun. Tidak ada yang bisa kita perbuat. Tidak ada yang bisa kita perbuat. Kita manusia terbatas. Sedangkan Tuhan, Bapak Ibu, tadi sudah dibacakan inang sintua. Matius berapa itu? Matius 4 ayat 23. Mari kita lihat dulu sebentar. Apa yang diperbuat Tuhan di situ? Mengusir setan, menyembuhkan penyakit, apalagi menyembuhkan anyan, liver, sudi nasoi pator nggo siete. Jantung. Alai bere kamu masih. Matius 4 ayat 23. Semua bisa dikerjakan Tuhan Yesus. Segala penyakit. Tidak hanya penyakit anyan. Semua penyakit. Alkitab yang menceritakan. Alkitab yang memberitahukan. Jadi mari kita mengandalkan Tuhan. Banyak hal yang bisa dikerjakan Tuhan dalam hidup kita ini, dalam hidup saya.
dalam hidup Bapak Ibu, banyak hal. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Jangan kita pakai pikiran kita. Pikiran kita juga akan pikun. Tolong multimedia tampilkan Amsal 3 ayat 5. Mari kita lihat. Ada di sini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pikiran manusia akan pikun. Sedangkan Tuhan tidak pikun. Tuhan kekal. Tetangga saya dulu di Medan, ini mungkin udah 2 kali saya bilang, suami istri masih terus dikasih Tuhan kehidupan. Suaminya Opung Doli 85, Opung Boru 83, luar biasa kompaknya. Datang Opung Doli, cinta katanya, tolong dulu bikin kopiku. Datang Opung Boru bilang, iya sayang katanya. Mesrane halakon ngopung-ngopung naku. HPI beti kini perkawinan 7 tahun dope. Ngomong lagi Opung Doli, mami katanya, bikin dulu mandianku. Dijawab sama Opung Boru, ya baby katanya. Mesrane. Saya beranikan bertanya, Opung, saya bilang, kenapa Opung Doli sama Opung Boru begitu mesra? Sedangkan kami yang masih perkawinan segini tidak seperti itu. Ini sudah lewat yang 50 tahun itu. Perkawinan 50 tahun. Perlu kau tahu katanya. Iya saya bilang. Tapi jangan kasih tahu sama orangnya katanya. Nah, ada yang aku. Tapi jangan kasih tahu sama orang. Iwan huju Opung mon cinta baby sayang. Nah sohuyung ngok bisa gor Opung monin na. Pikun. Tidak ingat lagi siapa nama Opung Boru, siapa nama Opung Doli. Pikun. Tapi cinta itu, kasih itu masih terus berkobar-kobar. Amin. Bahurang go. Amin. Ya memang pikun. Tenaga pun tadi saya bilang, ngangkat barang 100 kilo ini. Sekarang 5 kilo pun sudah seperti ikan masin. Ya memang, tidak bisa kita mengandalkan manusia. Tidak bisa kita mengandalkan pikiran, pikun. Tapi Tuhan kita itu kekal selama-lamanya. Kekal do amanginang. Yang terakhir yang mau kita lihat dari nas ini tentang pikiran itu, yang licik hatinya itu, ayat pikiran kita. Ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hanya Tuhan. Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah-tingkahnya. Jadi inilah firman Tuhan. Kita selidiki hati kita. Ada lagunya kan, selidiki aku
Ada itu ngamanginang ya, Ede Rohani itu, metraung sonana kontak itu, ya memang selidiki. Karena menurut 1 Samuel 16 ayat 7, kalau ini mari kita lihat sendirilah, biar jangan banyak kali beban multimedia. Mari kita lihat dulu 1 Samuel 16 ayat 7. Biar jangan banyak kali tugas multimedia. 1 Samuel 16 ayat 7, bahwa Tuhan tidak melihat muka, tapi Tuhan melihat hati. Itulah dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Bisa kita lihat sendiri, kita baca sendiri, karena sekarang sudah keren. Bukan hanya kitab suci lagi yang ada, handphone suci pun sudah ada. Mari kita baca-bacalah firman Tuhan itu. Jadi sekali lagi, inilah firman Tuhan untuk kita. Omikron, kekalkah Omikron atau tidak? Sangat nama biro mengalusi. Kekalkah Omikron atau tidak? Tidak. Bulan 3 nanti udah enggak kelihatan lagi itu. Tapi Tuhan kekal. Kepada siapa kita lebih takut? Kepada Tuhan atau Omikron? Tuhan. Karena Omikron tidak kekal. Tapi kita harus berjaga. 1 Petrus 5 ayat 8. Lihat lagi Bapak Ibu. Berjaga-jagalah. Inarote. 1 Petrus 5 ayat 8. Lihat lagi. Handphonenya, Alkitabnya. Berjaga-jagalah inarosi. Karena lawanmu si iblis berjalan keliling ke sana kemari sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari yang bisa dia serang ataupun telan. Jadi kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Jangan dulu dekat-dekat. Menjaga jarak kata pemerintah. Memakai masker dan seterusnya. Dak pola bisa dohono nanti. Sudah dibuat di televisi itu. Iklannya itu. Jadi inilah Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa hati kita, yang menguatkan iman kita. Minggu-minggu ini kita sudah masuk kepada minggu Pasion sampai bulan Maret. Ini minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan Kristus. Septuagesima. Sampai nanti minggu Infokabit Maret. Juhunna ma'au jadi alusaku maibana. Jadi kita masuk terus pada minggu-minggu Pasion. Mengenang kembali pengorbanan Kristus yang tiada duanya, tiada taranya seperti itu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu mari kita terus mengisi iman kita, terus mengisi hati kita dengan firman, supaya kita terus dibekali oleh firman Tuhan. Saya mau bertanya dulu satu pertanyaan. Hari Minggu itu tanggal 6 Februari. Sediro teh jemita tesi. Karena ini kita bilang sudah kita masuk ke minggu-minggu Pasion. Bulan Maret nanti Impoka sampai Impokabit.
Ada yang masih ingat khotbah kita minggu lalu tanggal 6 Februari? Sudah dilupakan atau masih diingat-ingat terus? Kalau biasanya kalau sakit hati sama mertua atau sama suami atau istri diingat terus ya. Tapi kalau firman Tuhan jarang diingat. Padahal firman Tuhan yang kekal. Ya, jadi khotbah kita pada hari Minggu tanggal 6 itu Markus 1 ayat 16 sampai 20, yaitu pemanggilan murid-murid. Penjala ikan menjadi penjala manusia, hanya mengingatkan ya. Ya. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Pemanggilan murid-murid, dipanggil. Kenapa mereka terus mau dipanggil? Karena ya Tuhan punya kuasa. Tuhan punya kuasa, kalau dipanggil ayo ikut. Ini juga tadi epistel Matius 4 ayat 23, berkuasa Tuhan Yesus, berkuasa. Sembuh semuanya, ini sembuh. Penyakit ayan sembuh, kusta sembuh. Berkuasa. Ada kuasanya. Jadi mari kita mempercayai kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi mari kita mengandalkan Tuhan, mari kita mempercayai kuasanya. Yang terakhir ya, ke multimedia Yesaya 40 ayat 8, tolong ditampilkan bahwa inilah sebenarnya yang benar. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk manusia akan berlalu. Penguasa juga akan berlalu. Tenaga juga akan habis. Pikiran juga akan pikun. Tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Tahapor siaima. Mari kita semuanya mengandalkan Tuhan. Semoga Kristus menyertai kita menjalani kehidupan kita ini, berpacu kita terus, berjalan kita terus dengan tetap mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan diri sendiri, gak bisa. Tapi tetap kita mengandalkan Tuhan. Yakin Tuhan akan memberkati orang yang mengandalkan namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas firman yang telah kami terima pagi hari yang tenang ini, yang sejuk ini. Kiranya firman-Mu itu bisa kami pakai, kami andalkan nama-Mu dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi. Berkatilah semua jemaat-jemaat-Mu, terlebih jemaat yang sudah lansia, supaya mereka tetap sehat, tetap kuat menjalani umur yang sudah Tuhan karuniakan. Begitu pula yang masih aktif bekerja. Kiranya Tuhan berikan kekuatan yang baru untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Kebahagiaan bagi mereka, kemuliaan bagi salib Kristus melalui pekerjaan itu. Begitu pula anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah, yang bekerja.
Biarlah mereka juga mengandalkan Kristus supaya mereka sukses. Seperti Mazmur 1 ayat 3, apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Untuk itu berkatilah anak-anak kami melakukan kebenaran firman-Mu itu. Berkati jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari epistel Matius 4 ayat 23, kami percaya, kami yakin Tuhan berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Begitu pula yang akan mengadakan pesta pernikahan, berkati acaranya, jauhkan virus dari kami semuanya, supaya apa yang direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Kami adalah manusia yang lemah, untuk itu kami bersandar hanya kepada nama Tuhan. Berkati pemerintah kami, supaya pemerintah terus-menerus membantu segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terlebih dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Sebentar lagi kami akan pulang Tuhan dari gereja-Mu, membawa firman-Mu ini. Berkati kami Tuhan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita pulang dari gereja ini, membawa firman-Mu. Berkati yang akan bekerja pada hari besok Senin dan seterusnya, supaya mereka tetap sehat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Yesus bersabda, kasih
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.